Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi lingkungan, mata pelajaran geografi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, di sini saya Raya Kamilia akan menjelaskan pengertian lingkungan. Jadi lingkungan menurut Suma Atmaja tahun 1996, lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, dan perkembangannya. Menurut UU nomor 32 tahun 2009, lingkungan adalah kesatuan ruang dan isinya yang saling mempengaruhi kelangsungan hidup dan menyejahterakan manusia lain dengan makhluk lainnya. Komponen lingkungan ada dua, yaitu biotik dan abiotik. Kira-kira apa aja sih komponen biotik dan abiotik itu? Lingkungan abiotik adalah suatu komponen tak hidup dalam suatu ekosistem yang mempengaruhi makhluk hidup. Contohnya sinar matahari, tanah, udara, dan suhu. Lingkungan biotik adalah segala komponen atau sesuatu yang bernyawa yang terdapat dalam suatu ekosistem. Nah, lingkungan biotik dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah produsen. Produsen adalah sesuatu yang bisa menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua adalah konsumen. Yang terakhir adalah dekomposer atau pengurai. Lingkungan sosial budaya adalah ruang atau tempat di mana manusia berinteraksi, di mana di dalamnya terdapat pola-pola hubungan sosial, nilai, norma, kepercayaan, hingga tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, apa saja unsur dari lingkungan sosial budaya ini? Yang pertama itu adalah unsur budaya. Unsur budaya ini seperti nilai-nilai, norma, kebiasaan, sistem pengetahuan, hingga teknologi. Ada juga unsur unsur sosial. Ini meliputi unsur-unsur seperti individu, keluarga, kelompok etnis, komunitas, hingga struktur masyarakat. Nah, bagaimana sih contoh-contoh dari lingkungan sosial budaya ini? Sebenarnya contohnya itu ada di sekitar kita, seperti lingkungan sosial, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan kerja, hingga lingkungan masyarakat. Contoh lingkungan alami ada hutan hujan tropis, gurun, laut, dan pegunungan. Yang kedua yaitu adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan yaitu adalah lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia atau diubah oleh manusia. Contohnya itu adalah waduk, terus ada bendungan, kota, kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, prinsip utamanya yang pertama, kita harus hormat terhadap alam, di mana manusia ini menghargai alam sebagai sesuatu hal yang bernilai terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, yaitu adalah prinsip tanggung jawab, di mana manusia memiliki kesadaran dalam menjaga ataupun melestarikan alam. Nah, yang ketiga, itu juga ada sikap lingkungan berkelanjutan, di mana manusia menggunakan sumber daya alamnya sebaik mungkin dan dapat berguna bagi generasi selanjutnya. Dan yang keempat, Nah, prinsip utamanya yang pertama ada kita harus hormat terhadap alam, di mana manusia ini harus menghargai alam seperti ciptaan yang bernilai pada dirinya sendiri. Yang kedua yaitu ada prinsip tanggung jawab, di mana manusia memiliki kesadaran untuk melestarikan alam. Dan yang ketiga yaitu ada prinsip lingkungan berkelanjutan, di mana manusia menggunakan sumber daya alam sebijak mungkin hingga dapat berguna ke generasi yang mendatang. Nah, lalu yang terakhir yaitu adalah prinsip tidak merugikan, di mana manusia ini telah berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap alam. Nah, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama ada seperti penghematan energi. Nah, misal kayak kita tuh gak terlalu butuh yang namanya cahaya lampu di siang hari, jadi jangan dinyalakan ya. Nah, yang kedua penggunaan limbah. Pembuangan limbah perlu dikelola dengan cara pemilahan. Jadi limbah tidak dibuang sembarangan dan juga dapat menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dan yang lainnya seperti ikut organisasi lingkungan, di mana itu sebagai bentuk kita dalam mendukung yang namanya pelestarian lingkungan dan juga ekosistem. Selanjutnya tuh ada pencemaran udara. Pencemaran udara tuh kayak masuknya zat atau energi yang masuk ke atmosfer sehingga dapat menurunkan kualitas udara dan memperburuk keadaan makhluk hidup. Penyebabnya tuh kayak asap bermotor, pabrik, dan pembakaran hutan. Terus cara mengatasinya tuh dengan kita mengurangi berkendara dengan bermotor gitu, diperbanyak dengan menaiki angkutan umum, bersepeda, dan menanam pohon. Selanjutnya
adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini yaitu ketika bahan-bahan kimia mencemari ataupun mengkontaminasi tanah di sekitar kita, baik itu buatan manusia, industri, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan akumulasi bahan kimia ini mengakibatkan kerusakan bagi tanah dan juga kesuburan yang menurun. Selanjutnya, penyebab utamanya apa? Yang pasti yang pertama itu limbah domestik, limbah dari rumah tangga. Yang kedua, limbah industri. Yang ketiga, aktivitas pertambangan dan lain sebagainya yang mengakibatkan banyaknya bahan kimia tercampur di tanah. Nah, dampak besarnya apa? Yang sudah pasti menurunkan kesuburan tanah, merusak ekosistem, mengganggu infiltrasi yang dimana dapat merusak mencemari air, selanjutnya juga mengganggu kesehatan kita semua. Dan cara menanganinya gimana? Yang pasti menerapkan konsep 3R bagi sampah-sampah yang ada agar kita tidak membuang sampah sembarangan. Selanjutnya kita harus terus belajar bagaimana cara kita mengelola pencemaran tanah ini dengan baik. Oke, pencemaran air. Pencemaran air adalah ketika masuknya suatu zat, energi ataupun hal-hal lain kepada air yang menyebabkan tingkat kualitas air itu rendah, sehingga air itu tidak bisa dipakai sesuai dengan semestinya. Nah, sumber dari kontaminasi pencemaran lingkungan air adalah yang pertama ada sumbernya secara langsung, yakni adalah seperti pembuangan limbah secara langsung kepada sungai, dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Maksudnya bagaimana? Ketika air yang terkontaminasi itu menjadi awan dan mengeluarkan hujan, itu bakalan menyebabkan kontaminasi secara tidak langsung. Nah, contoh-contoh dari pencemaran lingkungan air itu ada dua. Yang pertama, lingkungan adalah pencemaran lingkungan air secara alami yang kita bisa lihat saat ini, yaitu adalah contoh pencemaran lingkungan air secara alami yang disebabkan oleh penumbuhan alga yang terlalu banyak, sehingga di situ hewan-hewan yang tinggal di situ mati. Bahkan sekarang pun mungkin tidak ada hewan-hewan yang tinggal dalam air ini. Yang kedua adalah yang buatan gitu, maksudnya gimana ketika pencemaran lingkungan itu dibuat oleh manusia, seperti pembuangan limbah, pembuangan sampah rumah tangga. Lalu apa upaya pencegahannya? Yang pertama, kita harus mengedukasi terlebih dahulu kepada masyarakat, pada siswa dan kepada semua manusia bahwasanya kita tidak boleh mencemari lingkungan. Dan yang kedua adalah kita harus menindak para pelaku dan juga mengawasi kejadian tersebut. Kerusakan lingkungan itu diantaranya ada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini adalah polusi yang bersumber dari asap jutaan kendaraan bermotor. Selain itu ada karena aktivitas industri dan juga karena pembakaran energi fosil. Nah, karena pencemaran udara ini tuh berdampak buruk pada lingkungan, juga berdampak buruk pada kesehatan. Nah, berdampak buruk pada kesehatan ini karena udara beracun ini memicu penyakit pernafasan kronis seperti penyakit ispa. Selanjutnya ada kerusakan hutan atau deforestasi. Penyebab utama dari kerusakan hutan atau deforestasi ini adalah karena adanya pembabatan liar, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan secara masif, baik itu untuk industri maupun untuk perkebunan. Nah, kerusakan hutan atau deforestasi ini berdampak buruk juga pada lingkungan. Contohnya adalah penggundulan hutan itu memicu adanya tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Selain itu, kerusakan hutan juga memicu hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana sih upaya kita dalam melestarikan lingkungan? Yang pertama adalah pemilahan sampah yang bijak, seperti memilah sampah dan daur ulang. Yang kedua adalah penghematan energi atau sumber daya, seperti hemat air dan hemat listrik. Lalu yang ketiga ada penghijauan atau konservasi. Lalu yang terakhir adalah penggunaan transportasi yang lebih ramah lingkungan. Lingkungan memiliki manfaat yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang pertama, lingkungan membantu menyediakan sumber air bersih dan udara bersih bagi kehidupan. Yang kedua, lingkungan menjadi sumber makanan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, lingkungan membantu menjaga ekosistem. Yang terakhir, lingkungan menjadi sarana pendidikan dan sarana rekreasi. Nah, pembangunan berkelanjutan ini sebenarnya adalah simpulan dari materi-materi kita yang sebelumnya. Konsep pembangunan berkelanjutan ini lahir karena sebagai solusi nyata yang dari berbagai permasalahan dan kerusakan seperti pencemaran air, pencemaran lingkungan,
pencemaran udara, serta kerusakan hutan akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, melalui berbagai upaya pelestarian, pembangunan berkelanjutan ini berkomitmen untuk memastikan bahwa pemanfaatan segala manfaat lingkungan tidak hanya menghabiskan untuk kebutuhan kita saat ini, melainkan tetap terjaga, menjaga kelestarian untuk menjamin kehidupan yang akan datang. Jadi kesimpulan utama dari materi lingkungan adalah bahwa lingkungan hidup merupakan sistem penopang kehidupan yang saling bergantung antara manusia, alam, dan hidup lainnya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.